Hai semuanya, kalian tahu nggak sih jumlah sampah di Indonesia semakin meningkat? Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pada tahun 2019 di Indonesia menghasilkan 68 juta ton sampah yang menumpuk dan belum diolah. Indonesia menempati peringkat 4 jumlah penduduk terpadat di dunia dengan 271 juta penduduk. Sampah nasional yang dihasilkan sebesar 175.000 ton per harinya. Menurut BPS, Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk 522.364 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 46% per tahun. Pengelolaan sampah di Surakarta berintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Bank Sampah. Walaupun sebagian belum bekerja secara optimal untuk mengurangi jumlah sampah. Tercatat, jumlah sampah yang ada di Surakarta pada Januari 2021 terdapat 4.859.950 ton. Sedangkan TPU di Surakarta pun kapasitasnya semakin penuh. Hal ini pun signifikan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat di setiap tahunnya. Beberapa bank sampah di Surakarta memiliki permasalahan dalam sistem, tata kelola sampah, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam komunitas bank sampah juga menjadi penghambat dalam hal tata kelola. Yuk, kita dukung Sustainable Development Goals tentang industri, inovasi, dan infrastruktur, serta kota dan komunitas yang berkelanjutan. Maka dari itu, ini dia Money Trash, sebuah inovasi berkelanjutan untuk mengatasi menumpuknya sampah yang ada di Surakarta. Dengan teknologi terkini, terciptalah sebuah inovasi yang memudahkan kita memilih sampah antara organik dan anorganik. Money Trash mengoptimalkan potensi dan efisiensi dari sampah agar bisa diolah dengan maksimal. Caranya cukup mudah, kita tinggal memasukkan sampah ke dalam Money Trash, lalu akan ada display layar yang menunjukkan jumlah sampah yang kita masukkan ke dalam mesin. Setelah itu, kita bisa men-scan barcode yang tersedia dan secara otomatis akan menambah jumlah saldo di aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini, memudahkan kita untuk memanajemen uang yang dihasilkan dari handphone yang kita miliki. Penarikan uangnya pun sangat mudah karena sudah terkoneksi dengan berbagai bank dan dompet digital. Di dalam mesin Money Trash, terdapat beberapa langkah dalam pengolahan sampah sebagai berikut. Kantong sampah akan dirobek dengan mesin perobek sehingga sampah bisa keluar. Proses selanjutnya akan dipindahi dengan sensor artificial intelligence untuk identifikasi sampah organik dan anorganik. Lalu menggunakan sensor ultrasonik untuk memindai jenis sampah melalui bentuk area permukaan. Dan yang terakhir, sensor magnetik agar sampah metal bisa tertahan dan sampah non-metal bisa terpisah. Setelah itu, sampah akan terpisah menjadi sampah metal dan sampah non-metal. Lalu akan dialirkan melalui lorong bawah tanah, melalui wadah yang terhubung dengan tempat pengolahan sampah selanjutnya. Dengan pengelolaan bawah tanah, maka akan mengurangi penggunaan lahan dan lebih efisien. Pengolahan sampah metal akan ditampung di bunker bawah tanah. Selanjutnya, terdapat sensor magnetik yang membedakan sampah kaleng dan sampah plastik. Sampah kaleng dapat diolah dan dijual kembali, sedangkan sampah plastik nantinya akan diolah menjadi biji plastik yang bisa digunakan untuk membuat paving block. Selain itu, biji plastik juga dapat dijual di pasaran. Selanjutnya, pengolahan sampah non-metal yang juga ditampung di bunker bawah tanah akan melalui proses pembusukan yang menghasilkan CH4 dan karbon dioksida. Hasil dari pemurnian biogas dari pembusukan sampah menghasilkan air lindi dan biogas murni. Dengan presentase biogas murni 50% dan air lindi 45%. Nilai CH4 juga sebanding dengan kadar energi kalor yang dihasilkan. Hal tersebut dapat menjadi energi alternatif pengganti biogas, serta energi alternatif yang menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sisa sampah yang telah mengalami pembusukan akan disalurkan ke maggot farming, yang mana sampah akan habis dan bisa mengurangi penumpukan sampah yang ada. Dengan adanya money trash, maka sampah akan berkurang, ekonomi meningkat, teknologi terbarukan, energi alternatif, dan mencapai Sustainable Development Goals. Pengembangan money trash diharapkan bisa mengatasi masalah sampah, ekonomi, sosial, hingga infrastruktur kota dan menjadikan kota yang bersih dan ramah lingkungan.